Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini ada berita bahwa pemerintah mengubah kebijakan penanganan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Bagaimana berita selengkapnya? Yuk simak videonya sampai habis ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, langsung tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi berita baru lainnya dari saya. Di mana lagi kalau bukan di channel Del Dido. Baik, pemerintah mengubah kebijakan penanganan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada saat Nataru. Pemerintah akan membuat kebijakan yang lebih mengikuti dinamika di lapangan dengan sejumlah penambahan kegiatan. Katanya, kebijakan PPKM di masa Nataru atau Natal dan Tahun Baru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan, terang Menko Luhut dalam keterangan persnya hari Senin kemarin tanggal 6 Desember tahun 2021. Pengambilan keputusan ini dilandasi pada kecepatan vaksinasi dosis 1 di Jawa Bali yang sudah mencapai 76% dan dosis 2 yang mendekati 56%. Pemerintah juga terus menggenjot vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Saat ini, vaksinasi lansia mencapai 64 dan 42% untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali. Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 yang tinggi. Selain soal testing tracing, pemerintah juga mengubah kebijakan perjalanan sebagai upaya mencegah penyebaran varian Omikron. Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri menjadi wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap ataupun tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh. Anak-anak dapat melakukan perjalanan, tetapi dengan syarat PCR yang berlaku 3 kali 24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1 kali 24 jam untuk perjalanan darat atau laut. Sementara itu, penjagaan perbatasan Indonesia tetap diperketat dengan syarat untuk penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama 10 hari di Indonesia. Pemerintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya. Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75% dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Peduli Lindungi harus ditegakkan, tutur Luhut. Luhut pun menuturkan penjelasan lebih lengkap akan diatur dalam Inmendagri terbaru. Ia pun melaporkan penanganan pandemi COVID Jawa Bali mengalami perbaikan berdasarkan dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Berdasarkan asesmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4% dari total kabupaten kota di Jawa Bali atau hanya 12 kabupaten kota saja. Penerbitan Inmendagri dan perubahan kebijakan Nataru juga dibenarkan oleh Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal. Safrizal mengakui bahwa pemerintah mengganti kebijakan Nataru dengan tidak menerapkan PPKM level 3 saat Nataru. Kini, pihak Kemendagri tengah menyusun Inmendagri tersebut. Kata Safrizal, kita upayakan besok. Baik, demikian ulasan singkat dari saya. Semoga berita ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman lainnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.